Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertoviantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Okta Satriani. Puji Astungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas Asung Kertawara Nugraha beliaulah kita masih diberikan banyak sekali kelimpahan, baik itu berupa kesehatan maupun umur yang panjang. Tak lupa pula, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak DRS Igede Nurcahya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah MPK Agama Hindu di Universitas Pendidikan Ganesha. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana dengan tema Pancasrada sebagai dasar pembentukan umat Hindu yang berkarakter. Tentunya sudah tidak asing lagi bukan bagi kita semua tentang ajaran Pancasrada, yang dimana Pancasrada terdiri dari dua kata. Yang pertama ada panca dengan arti 5 dan srada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Nah, jadi Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan atau kepercayaan bagi umat Hindu. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada, bagian dari Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Brahman, Tuhan, dan Ida Sang Hyang Widiwasa. Lantas, bagaimana sih cara kita untuk meyakini bahwa Brahman itu benar-benar ada? Ya, ada banyak sekali cara untuk kita dapat meyakini bahwa Brahman itu benar-benar ada. Misalnya saja, jika kita melihat keluar ruangan, kita akan mendapati banyak sekali hal. Dan jika kita melihat ke atas, kita akan tahu betapa birunya langit. Dan jika kita melihat ke bawah, kita akan tahu bahwa kita sedang menampakkan kaki kita di atas pertiwi. Nah, dari sini timbullah satu pertanyaan. Lantas siapa sih yang menciptakan semua ini? Karena tidak mungkin bukan jika sesuatu akan ada tanpa ada yang menciptakan. Dan ialah Brahman sebagai sumber pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk kita para manusia. Lantas, apakah benar di dalam agama Hindu itu kita percaya dengan adanya banyak Tuhan? Itu tidak benar. Nah, di dalam bait kedua Trisandya disebutkan bahwa Eko Narayana Nadvityo Asti Kascit, yang dimana itu berarti Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Hanya saja orang bijak yang menyebutnya dengan banyak nama. Nah, misalnya saja nih, ketika Ida Sang Hyang Widiwasa menciptakan alam semesta beserta isinya ini, maka beliau akan kita sebut sebagai Dewa Brahman. Nah, contoh lainnya, ketika Ida Sang Hyang Widiwasa sedang memelihara alam semesta, maka kita sebut beliau dengan sebutan Dewa Wisnu. Dan begitu pula saat beliau sedang mempralina atau melebur alam semesta ini, maka kita sebut beliau dengan sebutan Dewa Siwa. Dan kemudian bagian Pancasrada yang kedua yaitu percaya akan adanya Atman, roh ataupun jiwa yang menghidupi setiap makhluk sehingga kita bisa disebut sebagai makhluk hidup. Nah, pada dasarnya hakikat Atman dengan Brahman ini adalah sama, karena Atman ini berasal dari Brahman. Jikalau saja kita menyadari bahwa hakikat dari Atman dengan Brahman ini sama, maka tidak akan ada yang namanya tindakan asusila di kehidupan kita. Karena di dalam agama Hindu kita mengenal ajaran Tattvam Asi, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena aku dan kamu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Brahman. Yang dimana jika aku menyakiti kamu, itu artinya juga aku menyakiti diriku sendiri. Dan begitu pula sebaliknya, jika aku mengasihi semua makhluk hidup, itu sama saja halnya dengan aku mengasihi diriku sendiri. Karena kita semua berasal dari sumber yang sama dan kita adalah saudara. Begitu pula yang terdapat dalam sebuah sloka yang berbunyi Vasudhaiva Kutumbakam.
maka hiduplah selayaknya seorang saudara, kita saling mengasihi. Kemudian, bagian Pancasrada yang ketiga yaitu percaya dengan adanya karma pala. Karma pala terdiri dari dua kata, yang dimana karma adalah perbuatan dan pala adalah hasil. Jadi karma pala adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, kita sebagai manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna karena memiliki ide atau pikiran. Dan karena itu juga, pastilah karma wasana dari setiap orang akan berbeda-beda tergantung dari perbuatan yang mereka lakukan. Seperti contoh halnya, seorang petani ketika ia menanam padi, maka padi pula yang akan ia dapatkan hasilnya. Karena tidak mungkin bukan apabila jika petani tersebut menanam padi, namun mereka akan panen jagung. Dan begitu juga dengan karma pala. Pala yang dihasilkan akan sama persis dengan karma yang kita perbuat. Tidak akan pernah salah atau tertukar. Dan kemudian, bagian Pancasrada yang keempat, yaitu percaya dengan adanya punarbawa, kelahiran kembali, reinkarnasi, ataupun numitis. Nah, kelahiran kembali ini akan selalu ada apabila sang Atman masih belum memenuhi jalan dharmanya. Dan apakah semuanya pernah bertanya, kenapa sih bisa terjadi punarbawa? Nah, punarbawa itu terjadi karena kita melaksanakan yang namanya karma. Dan dalam agama Hindu, kita mengenal adanya 3 hasil perbuatan, yang dimana yang pertama yaitu sancita karma pala, yang berarti hasil perbuatan kita terdahulu yang belum kita habiskan, kita belum nikmati secara habis, dan di kehidupan yang akan datang kita akan nikmati lagi. Kemudian yang kedua yaitu prarabdha karma pala, yang dimana itu berarti hasil perbuatan saat ini yang habis kita nikmati saat ini pula. Dan yang ketiga yaitu kriyamana karma pala, yang dimana berarti hasil perbuatan saat ini yang belum habis kita nikmati saat ini juga dan akan kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Dan dengan itulah punarbawa bisa ada. Kemudian, bagian Pancasrada yang terakhir adalah moksa, yang dimana moksa yang menjadi tujuan akhir dari umat Hindu, yang dimana moksa berarti bersatunya antara Atman dengan Brahman yang melebur menjadi satu kesatuan. Seperti halnya sinar sang surya di kala senja, ia akan kembali menyatu dengan sumbernya. Moksatam jagadita yaca iti dharma, yang dimana sloka tersebut berarti dengan dharma kita akan mewujudkan kedamaian semua makhluk dan dengan keharmonisan semesta serta mencapai pembebasan diri dari roda samsara. Nah, umat sedharma yang berbahagia seperti yang tertuang di dalam kitab Yajurveda yang berbunyi Sradaya Satyam Apyati Sradam Satya Prajapati, yang dimana dengan Srada orang akan mencapai Tuhan. Dan beliau juga menetapkan dengan Srada menuju Satya. Seperti juga halnya ketika kita hendak membangun sebuah rumah. Jika kita membangun sebuah rumah, pastinya akan dibutuhkan pondasi yang kokoh dan juga dibutuhkan dasar yang kokoh untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Dan bangunan sehingga berdiri dengan tegak. Begitu pula dengan Pancasrada. Di Pancasrada ini dibutuhkan Srada yang kokoh dan juga dibutuhkan Srada yang kuat untuk membentuk umat Hindu yang berkarakter. Umat sedharma semuanya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila saat berbicara tadi ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.